dikasih kritik. Itu dengan growth mindset kita harus mengakui, oh ya memang saya masih kurang. Jadi bukannya kita jadi defensif. Dan kalau ada orang lain yang berhasil, dengan growth mindset kita akan berpikir bagaimana cara dia melakukannya, bukan jadi iri atau nyinyir. Ya. Nah, itu tentang growth mindset ya. Kalau saya sih menyimpulkan gini Bapak Ibu, kalau bingung dengan apa atau masih kurang jelas dengan apa yang saya jelaskan, gampangnya gini, growth mindset itu bisa disummarize dengan quotes ini ya. Ini adalah quotes yang saya suka banget, yaitu I'm not done yet. Saya masih bisa berkembang, saya masih bisa belajar, saya belum selesai dengan diri saya, sampai saya kapan? Meninggal udah. Itu gampangnya gitu deh. Ya, mau saya nanti umur berapapun, saya bahkan Bapak Ibu tadi saya udah sempat cerita ya, fixed mindset saya adalah saya nggak bisa baca not balok. Tetapi karena saya udah belajar growth mindset dan sebagainya, suatu saat saya udah bisnis saya sudah autopilot dan sebagainya, umur berapapun itu, saya tetap punya keinginan untuk belajar not balok dan saya yakin bisa untuk belajar not balok. Gitu. Umur berapapun itu nantinya saya akan memutuskan ya kapan saya mau belajar gitu. I'm not done yet. Kita belum selesai selama belum dipanggil lagi sama Tuhan. Ya. Nah, saking saya sangat ingin orang-orang juga paham dengan konsep ini, bahkan di bisnis saya yang baru, saya bikin merchandise gitu ya, saya jualin tumbler, kaos, lalu ini ada papan tulis yang tulisannya I'm not done yet gitu ya, dan ada lagi quotes-quotes lainnya. Namanya F-Story, tapi ini launchingnya nanti tanggal hopefully bisa tanggal 16 Juni ini. Jadi Bapak Ibu belum bisa belanja. Jadi saya nggak jualan ya karena belum bisa belanja. Saya hanya kasih tahu aja. Nanti kalau saya jualan saya ditegur kan. Nah, ini saya hanya awareness aja. Oke. Nah, I'm not done yet itu adalah moto atau dari si growth mindset. Oke, supaya Bapak Ibu lebih gampang lagi memahami gimana caranya biar bisa growth mindset di jemaat ataupun kita sendiri. Ingat aja atur. Ingat atur, kita bisa mengatur otak kita. A adalah acknowledge. Acknowledge itu menyadari, mengakui. Dan kita udah selesai. Tadi kita udah mengakui, kita udah menyadari. Dan saya melihat Bapak Ibu di sini semua jujur ke dirinya sendiri. Very good. Satu step udah selesai. Yang kedua adalah kalau fixed mindset ini muncul, kita harus ngomong dengan cara growth mindset. Contohnya begini Bapak Ibu. Boleh di foto ya kalau mau. Kalau fixed mindset ngomong begini, saya ingin nyerah. Kalau growth mindset versinya adalah saya akan menggunakan cara yang berbeda. By the way, ini juga practical tips ya. Saya menamai fixed mindset saya itu Bambang. Mohon maaf yang namanya Bambang ya, Bapak-Bapak. Saya nggak bermaksud. Lalu growth mindset saya namai Jessica. Entah kenapa ya, saya kayaknya ini aja. Jadi kalau Bambang saya ngomong, Sam lu nggak bakat kali, udah lu nyerah aja. Nah, Jessica saya akan ngomong, udah coba belum cara yang berbeda? Ya, wah ini terlalu susah, itu Bambang yang ngomong. Lalu Jessica saya akan ngomong, saya emang butuh waktu sih, ya udah that's it gitu. Saya butuh waktu, saya butuh usaha gitu. Simple ya, Bapak Ibu ya. Boleh juga difoto, silakan. Ya, saya menghindari tantangan, saya nggak berbakat dan segala macam. Nah, Bambangnya ngomong apa, kita harus ngomong dengan gayanya si Jessica. Nah, ini contoh praktikal juga, jadi peperangan di otak kita. Ya. Kedua, berikutnya atur ya. A adalah acknowledge your fixed mindset, T-nya adalah talk back, U-nya adalah jangan takut untuk mulai. Untuk punya growth mindset ya mulai, udah hanya sesingkat itu aja. Mulai, reflect, retry, repeat, udah ulang. Mulai, direfleksikan, dipelajari, dicoba lagi, ulangin. Yang terakhir adalah kita harus ada report, kita harus accountable dengan orang lain. Gue mau ini nih, makanya ada baiknya nanti kelompok kita itu jadi teman untuk kita saling melapor. Aku udah nih, saya sudah nih melakukan ini di gereja saya gitu ya. Nah, ada teman untuk kita cerita. Nah, itu akan membantu kita untuk lebih disiplin dalam mengembangkan growth mindset kita. Bapak Ibu, kita selalu akan punya fixed mindset dan growth mindset seperti serigala baik dan serigala jahat. Pertanyaannya adalah siapa yang akan menang? Yang menang adalah serigala yang kita kasih makan. Jadi kita mau ngasih makan Bambang atau mau kasih makan Jessica? Kita sering kasih makan yang mana, itulah yang akan menang. Cara kasih makan Jessica, cara kasih makan growth mindset adalah dengan berani memulai tadi ya. Dan ya tadi yang udah saya jelasin. Ya.
Oke, ada yang mau bertanya dulu soal growth mindset dan fixed mindset sebelum kita lanjut lagi ke babak terakhir? Saya mau tanya, kalau Silakan, Pak. growth mindset sama fixed mindset itu kan sebetulnya tentang learning aja. Artinya gini, apakah itu perlu atau tidak perlu kan tergantung dari efektivitas dari situasi, Pak. Jadi apakah memang harus harus jadi akan dengan berubah atau tidak berubah itu otomatis sebetulnya tergantung dari tujuan Betul, gitu. betul. Betul, Pak. Selalu harus dikaitkan dengan purpose kita, dengan misi kita ya, Pak. Kalau misalkan saya, contoh gini, tadi saya sudah sempat bilang ya, saya merasa saya punya bakat dalam bermusik, dalam konteks ini misalnya bermain piano. Tapi kok kenapa saya tidak memilih untuk belajar main piano secara serius saat ini? Padahal saya udah punya growth mindset, betul kan gitu ya Pak ya? Ya, padahal saya udah punya growth mindset, tapi kok saya tetap aja nggak belajar main piano? Karena saya merasa bahwa misi hidup saya itu lebih relevan kalau saya belajar tentang manajemen, HR, bisnis, digital, dan seterusnya. Jadi saya memfokuskan diri saya untuk belajar hal-hal itu. Walaupun saya sudah punya growth mindset. Nah, itu contohnya. Jadi tergantung lagi, misinya apa, fokuskanlah diri kita untuk mengembangkan hal-hal yang sesuai dengan misi kita. Bagaimana cara supaya bisa out of the box dari fix ke growth mindset? Ya, tadi ya, jadi atur, lalu ingat perubahan habit butuh waktu, minimal 66 hari, bisa lebih dari itu juga bahkan, ya. Atau bahkan bisa juga tidak perlu 66 hari, ya. Sangat tergantung dari banyak hal. Nanti ini harus cerita lain lah. Oke? Saya ada yang mau nanya, Ya. Pak Immanuel dari DKI Serpong ya. Ya. Boleh gimana? Ya, mau nanya. Tadi kan Mas Sam sempat share yang tadi multitasking gitu kan. Itu artinya perpindahan fokus. Iya. Nah, itu ya kalau boleh share ini jadi PR pribadi juga buat saya sendiri karena di pekerjaan sekarang itu budayanya seperti itu. Jadi kita itu terbiasa dikasih 3 atau 4 pekerjaan yang deadline-nya berdekatan dan satu hari yang sama. Nah itu terkadang saya jadi kehilangan fokus buat mengerjakan satu demi satu gitu loh. Jadi justru kalau kita nggak bisa multitasking itu dianggap nggak kompeten. Nah, untuk hal ini gimana ya? Jadi fokusnya terjaga tapi bisa pekerjaan itu selesai gimana? Nah, Pak, ini materi tersendiri Pak, produktivitas namanya Pak. Gitu. Saya juga baru ngajar ini kemarin ke klien. Ya, gini Pak, saya mau katakan pertama adalah memang ini harus diiringi dengan kemampuan untuk berkata tidak ya Pak. Saya tahu mungkin kita ada beberapa dari kita mungkin karyawan yang kalau berkata tidak ya saya nanti dipecat atau dianggap tidak baik gitu ya. Tetapi juga memang saya mau nggak mau harus mengatakan ini gitu. Kemampuan untuk mengatakan tidak, kemampuan untuk mengatakan nanti dulu, kemampuan untuk mengatakan ini belum prioritas saya. Jadi saya pikir itu harus juga dilatih di diri kita gitu. Kalau misalkan memang kita sudah yakin bahwa cara kita kerja itu udah yang paling udah produktif ya. Tapi kalau kita merasa juga kita juga kayaknya kerjaan juga belum produktif, ya berarti kita cari cara dulu gimana caranya supaya tetap bisa melakukan tugas yang apa namanya banyak tetapi dengan waktu yang lebih sedikit gitu. Kan produktif kan itu ya. Output lebih besar dengan resources yang sama atau resources yang lebih sedikit. Resources ini bisa waktu, bisa sumber daya lainnya. Tapi saran saya umumnya lagi, yang pada umumnya, dan ini harus diuji lagi dengan konteksnya, tapi pada umumnya adalah bikin jadwal, bukan hanya kalau kita mau meeting, Pak, tapi bikin jadwal kalau kita mau lagi ngerjain sesuatu. Misalkan saya nih, saya mau bikin proposal. Nah, saya tulis di kalender saya juga kadang-kadang gitu. Bikin proposal, supaya saya nggak diganggu sama orang lain. Di agenda saya, tim saya akan melihatnya saya sedang sibuk. Ngapain sibuk ngapain, bukan meeting, bukan apa, tapi bikin proposal. Jadi orang lain nggak berani ganggu saya. Gitu. Nah, kadang-kadang untuk kerjaan yang kita lakukan sendiri, kita nggak masukkan agenda, betul nggak, Pak? Betul. Nah, itulah yang membuat kita jadi loose.
Orang nggak tahu, orang mikirnya, lu kayaknya lagi nggak kerja deh. Ntar dulu, lihat nih agenda gue. Nah, gitu. Oke, nah itu nanti ya Pak, kita kayaknya harus Siap, ini. siap. Thank you. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, jadi let's make a move sekarang ya. Mari kita make a move. Gimana cara memulainya? Tadi growth mindset selesai, sekarang kita yuk practical. Gimana cara mulai digital transformation di gereja kita? Start small, clear vision, konsisten. Start small. Mulailah dari hal-hal kecil. Ya. Kedua, clear tapi hal kecil ini mau menjawab masalah apa? Jadi selalu Bapak Ibu berangkatlah dari masalah yang mau kita hadapi apa. Ya, visinya adalah masalah ini selesai dengan kita menjadi seperti apa. Lalu konsisten. Nah, Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan individual project. Ini challenge pertama kita untuk melakukan individual project. Karena namanya udah ada individual, artinya project ini harus merupakan sesuatu yang bisa kita kontrol, sesuatu yang ada di dalam kendali kita ya. Bukan sesuatu project yang butuh rapat majelis untuk diputuskan. Apalagi rapat klasis dan sinode, enggak. Ya, tetapi tetap kaitannya adalah dengan kita memulai transformasi digital di gereja. Nah, sebelum saya mulai, Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu nanti diskusi lagi, saya mau kasih juga dulu ya ini mengingatkan, mungkin Bapak Ibu udah tahu banyak juga soal ini, tentang plan do check act ya. Ini yang nemuin namanya Pak Deming ya, makanya disebutnya juga Deming Cycle. Ini adalah project management dan continuous improvement framework yang cukup klasik, tetapi bagi saya sangat mudah dipahami dan bermanfaat. Jadi ketika kita mau melakukan sebuah project, Bapak Ibu harus ingat bahwa ada plan, do, check, act. Nah, do-nya di sini, plan Bapak Ibu pasti udah tahu artinya plan itu apa. Tapi do-nya di sini yang banyak orang salah kaprah adalah mereka melakukan project-nya langsung kepada banyak orang. Tadi di kelompok 1 ya, itu salah satu peserta Pak Hilman kalau nggak salah namanya. Ya, saya lupa. Tapi mengatakan, Pak, yang kita butuhkan adalah proyek percontohan. Nah, itu tepat sekali. Itu adalah plan dan do. Do itu percontohan, sampel, uji coba. Nah, Bapak Ibu di sini bisa menjadi bisa do-nya buat sinode gitu. Paham maksudnya? Jadi bisa jadi adalah project-project individual Bapak Ibu itu adalah seperti project percontohan yang nantinya saya tidak menjanjikan, tapi saya bisa membuka opportunity nanti buat Pak Budi dan Data, Pak Yugo dan kawan-kawan. Project-project individu teman-teman itu bisa jadi percontohan untuk kita angkat, lalu kita jadikan project yang lebih besar lagi, mungkin di level klasis, ya. Kalau klasis udah oke, ternyata juga berhasil, baru ke level yang lebih tinggi lagi dan seterusnya. Tetapi harus dimulai dari project kita individu dulu, gitu, sebagai percontohan. Mari kita cari winning study case. Nah, study case ini ya udah kita yang bikin gitu. Kalau memang belum ada ya kita yang bikin. Kalau udah ada kita teruskan. Cek ya, cek itu artinya kita belajar lagi dari situ. Apa yang perlu diimprove dan sebagainya, baru act itu baru diimplementasi ke lebih banyak orang dan distandarisasikan. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai keluar dari sini langsung semakin semangatnya, yuk kita bikin digital transformation. Yuk langsung, gereja harus bikin peraturan. Wah, itu peraturan itu kan standarisasi. Paham ya maksudnya ya? Jangan dulu bikin peraturannya. Dicoba dulu. Kalau berhasil, baru bikin peraturannya. Baru bikin SOP-nya. Gitu loh. Ya. Jadi jangan keluar dari sini langsung tiba-tiba bikin kebijakan. Di plan, do, check dulu, act, baru standardize. Ya. Nah, ini lebih jelasnya lagi Bapak Ibu. Di plan itu ngapain sih? Understand the problem. Jadi hari ini Bapak Ibu, saya ingin kita merefleksikan apa masalah sehari-hari yang menurut Bapak Ibu harusnya bisa diselesaikan dengan digital. Tadi juga di kelompok 1 saya mendengar misalkan ada yang berkata masalahnya itu adalah database jemaat yang tidak up to date. Atau nanti saya juga udah tulis tuh kebetulan. Jadi kita kayaknya udah sepikiran. Nah, lalu kita cari root cause-nya apa, alternatif solusi kalau konteksnya ini digital, solusi dengan menggunakan teknologinya apa. Ya, kita coba. Kalau bisa
ya, habis itu kita evaluate, kita implement dan seterusnya. Ya, jadi kita akan ngomongin masalah. Oke, pertama. Nah, ini saya butuh partisipasi Bapak Ibu semua. Dengan cepat aja ya. Tanda tangan dokumen aja lama banget. Dengan cepat. Siapa yang pernah merasakan masalah ini? Langsung tunjuk tangan. Saya mau cepat aja. Raise hand dengan aplikasi ya, maksudnya raise hand di Zoom. Siapa yang pernah atau masih mengalami ini? Tanda tangan dokumen aja lama banget. Ini lebih karena kirim-kirim dokumen ya Bapak Ibu, atau mungkin dokumennya hilang kali atau gimana ya, nggak tahu ya. Oke, ternyata masih ada ya. Nah, sekarang yang udah tidak mengalami ini ya, boleh nggak share satu orang apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu di gerejanya untuk mengatasi masalah ini misalnya? Bisa menggunakan tidak digital, Pak Sam. Gimana maksudnya, boleh share? Boleh share. Ini aku nggak tahu nih, Ibu atau Bapak ya, Novias Ferdinand. Di WA berkali-kali. Itu digital juga Bu, ya kan? WA kan digital ya Bu. Tapi nggak efektif ya Bu ya, betul nggak? Itu tanda tangan Kak Sem. Hah? Itu maksudnya tanda tangan tadi tulisnya. Tanda tangan. Maksudnya itu tadi menggunakan tanda tangan digital. Oh oke. Approve-nya by digital. Approach-nya by digital. Boleh spesifik nggak share gimana caranya di gereja biar teman-teman yang lain juga belajar. Sebetulnya ada well mention yang bisa lebih nerangin tuh well. Ya, Silakan, boleh saya komentar ya. Boleh. Tidak semua tanda tangan digital itu berlaku loh, terutama yang authentically dibutuhkan ya. Authentically dibutuhkan seperti bank atau sejenisnya lah. Jadi Ya, tidak semua virtual signature itu berlaku. Biasanya dengan barcode juga tanda tangan. Dengan barcode tanda tangan. Oke, saya satu-satu ya. Tadi ada Ibu siapa gitu bilang benar tuh, tanda tangan digital tidak semuanya jadi berlaku. Berarti artinya apa teman-teman solusinya? Pertama, kita harus cari dulu kan mana dokumen yang bisa, mana yang tidak, betul nggak? Memilah dokumen. Memilah dulu, betul nggak? Ya masa kalau mau ngirim orang datang ke acara sinode kayak begini, ya masa harus tanda tangan basah sih, hanya ngirim orang doang, misalnya gitu kan? Ya, misal. Terus tadi ada yang bilang pakai barcode. Nah, saya belum kepikiran bagaimana Pak caranya. Ada aplikasinya tapi bayar. Aplikasinya ada tapi bayar, apa Bu namanya? Ya pakai scan QR itu loh. Oh, Iya, scan QR, betul. Oke, saya juga sempat kemarin sama Drata diskusi gitu ya, gimana nih, ada juga ya memang, contohnya Bapak Ibu yuk kita lihat nih, namanya DocuSign Bapak Ibu. Kita tonton videonya sedikit, ya ini hanya 1 menit kok ya, supaya kita kebayang. In today's business world, everything moves faster. You need to be always on, always connected, whether in the office or on the go. DocuSign is the fast, secure way to send, sign, and approve documents anytime, from anywhere. Here's how it works. From any device, pick a document that needs to be signed. Add people who need to sign it. Then place the signature tag and indicate any fields like company name or phone number. And click send. The recipient then receives an email asking them to sign. If they're a first-time DocuSign user, they can select a pre-drawn signature or choose to draw their own on a mobile device. Once the requested information is complete and the document is signed, everyone is alerted and the document is stored electronically for your records. So you can always access it quickly and securely. To see the status of your document or to access stored documents, just visit your DocuSign homepage or mobile app. That's all there is to it. With DocuSign, you'll keep up with the speed of business, keep your transactions secure, and delight clients with a better customer experience. In the office or wherever life takes you. Oke, ya itu iklan. Saya bukan nggak promosi ya, saya nggak dapat apa-apa juga dari sini. Hanya untuk kasih inspirasi aja. Ya. Oke, kita lanjut ya. Siapa yang pernah merasa
merasakan ini nih, data jemaat susah banget carinya, nggak up to date pula. Coba raise hand lagi yang masih merasakan. Oke, masih cukup banyak. Oh, nggak terlalu banyak ya ternyata. Oh, nggak ada yang banyak juga. Oke. Nah, berarti yang nggak tunjuk tangan mungkin udah berhasil nih. Boleh share nggak yang sudah berhasil untuk menggunakan teknologi dalam membantu pengelolaan data jemaat? Silakan. Silakan. Ada yang mau share? Langsung aja ya, unmute, langsung bicara. Ya, kalau saya akses data jemaat gampang karena memang saya yang pegang gitu, dan juga pakai aplikasi. Mungkin Pak Pandu kenal Pak Glenn kan bikin aplikasinya itu buat klasis, jadi gampang untuk melihatnya. Wow, ya Pak Glenn orang IT nih dari GKI Bintaro ya. Jadi Bapak Ibu berarti untuk aplikasinya gitu ya, nanti bisa tuh tanya-tanya ya. Waktu itu dipakai di klasis ya Pak ya, Pak Rosihan ya. Dipakai untuk URG sebetulnya, tapi di dalamnya itu ada modul akses ke database jemaat. Nah itu udah ada tuh case practice-nya. Yang tidak pakai aplikasi ada nggak? Yang belum pakai aplikasi tetapi rasanya masalah ini sudah mulai bisa diselesaikan. Ada nggak? Atau ada yang punya ide nggak? Kenapa nggak begini aja? Kenapa nggak begitu aja? Silakan, pakai tools apa sih yang kita bisa? Ada yang punya ide? Yang paling sederhana aja. Salah satu yang paling sederhana, Bapak Ibu, adalah bisa pakai Google Drive. Wah, jadi kita tidak perlu cari yang fancy-fancy ya. Maksudnya kalau ada kesempatan resources boleh. Tapi bisa pakai Google Drive. Oke, ini izinkan saya. Ini saya mau sharing dikit ya Bapak Ibu soal Google Drive. Tapi ini bukan training tentang Google Drive anyway. Sorry. Nah, jadi kalau kita lihat gitu ya, apa sih yang bisa dilakukan di Google Drive? Misalnya kita bisa membuat, tergantung nanti mau apa yang masalahnya, tapi kalau kita punya Google Sheet seperti ini, ya, ini Google Sheet saya sama tim ya, contohnya adalah kalau ini content planning sih. Anyway, ini bisa apa aja, oke biar gampang ini deh, hashtag misalnya. Katakanlah ini data-data jemaat ya Bapak Ibu, jadi kalaupun ada jemaat baru dan sebagainya, siapapun yang sedang bisa akses gitu ya, jadinya kan bisa nambahin di sini dan otomatis semua orang terupdate, betul nggak? Nah, itu satu. Lalu kita juga bisa dengan Google Sheet dan segala macam, kan kita lebih mudah untuk sortir dan sebagainya. Lalu bisa juga misalnya kalau kita mau minta orang-orang gitu ya untuk melakukan pembaruan, ya. Tolong dong setiap keluarga, mungkin ada keluarga yang udah ada anaknya tapi belum pembaharuan ke sini, berarti kita bisa pakai apa Bapak Ibu? Minta pembaharuan data. Kita bisa pakai Google Form ya, betul nggak? Yang seperti ini nih, familiar ya, pernah ya? Nah ini training feedback untuk nanti nih, saya udah buka. Nah bisa aja kita bisa bentuk Google Form pertanyaan, jadi kirimkan ke jemaat satu link, lalu jemaat bisa isi Google Form. Nanti kita downloadnya kan lewatnya bentuknya Excel Sheet ya. Nah Excel Sheet itu tinggal kita sesuaikan, masukkan ke Google Drive kita. Ya, misalkan bisa juga sesederhana itu. Tapi tergantung tadi spesifiknya, masalahnya itu apa dalam hal database jemaatnya gitu. Kalau masalahnya adalah lama diupdate-nya atau tidak terupdate, bingung gimana caranya meminta semua jemaat itu untuk mengupdate. Nah, itu bisa pakai kombinasi antara Google Form dengan Google Sheet seperti ini gitu. Ya. Dan enaknya adalah di sini ya, kita bisa ngelihat suatu waktu ya, ini udah berapa dan segala macam. Kami sudah menggunakan Google Suite for non-profit. Oke, Pak Arief boleh sharing nggak Pak? Apa keuntungannya pakai Google Suite yang for non-profit organization? Silakan Pak Arief. Oh iya Pak, terima kasih. Jadi memang ini dari awal ketika pandemi itu dimulai,
ketika kami bingung untuk bagaimana membuat meeting online segala macam karena Zoom harus berbayar, segala macam berbayar, kemudian kami mencari informasi. Jadi waktu itu kan Google Suite juga Google Meet juga masih ada yang berbayar lah. Kami meng-apply GKI Adi Sucipto itu meng-apply Google Suite for non-profit dan kami bisa mendapatkan itu. Jadi masing-masing sekarang penatua punya email yang terkoneksi. Dan masing-masing penatua juga punya Google Drive, Pak, masing-masing. Ya, itu buat gratis Bapak, semua gratis. Kita dapatkan gratis semua. Karena Bapak apply-nya untuk yang non-profit. Jadi, ya, atas nama GKI Adi Sucipto. Ya. Jadi masing-masing penatua itu bisa dapatkan satu akun Google, itu yang masing-masing punya drive 15 GB. Wow. Gratis, jadi kami bisa sharing data di situ. Sharing data di situ. Pak, Ya, boleh tahu nggak, apakah itu harus beli domain atau enggak ya, Pak? Oh ya, jadi memang salah satu syaratnya adalah harus punya domain. Jadi kami menggunakan kan gkiadisucipto.org.id. Jadi memang nanti ada verifikasi untuk menyatakan bahwa institusi yang akan didaftarkan itu adalah memang institusi non-profit. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, saya nggak apa-apa ya buka-bukaan aja nih email-email saya. Ini contoh email perusahaan saya, Bapak Ibu ya. Kalau dilihat di sini, ini namanya adalah samuel.amarta@fproject.id ya. Gitu. Berarti artinya yang saya bilang domain tadi itu adalah domain saya adalah fproject tadi ya. Nah, kalau saya udah punya domain fproject seperti ini, maka saya otomatis, terus saya punya Google Suite-nya, saya otomatis punya account storage gitu ya, Google Drive, dan yang lain-lainnya. Jadi saran praktikalnya adalah di gereja tersebut harus punya satu email untuk gerejanya ya, gitu ya Pak Adi ya? Pak, siapa tadi? Iya betul Pak, betul. Ya, jadi ada misalkan kita sebutlah admin @apalah gitu ya Pak ya, supaya tidak juga menginikan ke orang lain. Nah, ini juga Gmail dapat drive apa segala macam ya. Jadi kita bisa langsung pakai. Oke, menarik. Ada lagi yang mau sharing Bapak Ibu terkait dengan ini? Mau tanya nih, silakan, untuk verifikasi non-profit itu ribet. Gimana tuh Pak, yang sudah pernah? Oh ya, kami waktu itu, jadi nanti Bapak bisa searching di situ, kalau saya tidak salah dulu kami sebentar Pak, saya cek emailnya ya, kalau saya tidak salah dulu lewat TechSoup, sebentar. Untuk verifikasinya saya agak lupa dulu harus kemana gitu. Tapi Bapak mungkin bisa googling aja, carinya apply Google for non-profit itu Pak, mungkin nanti ada caranya untuk bisa apply Google for non-profit itu. Ya, nah ini termasuk. Nah ini iya Pak. Jadi oh ya, websitenya Pak, TechSoup Asia, www.techsoup Asia. Saya coba saya chat aja ya. Jadi untuk saya proses untuk verifikasinya adalah ke TechSoup. Ya. Terima kasih Pak. Nah, ini juga merupakan salah satu digital mindset ya. Jadi kalau kita nanti ada yang bingung dan sebagainya, coba aja langsung ketik keywordnya di Google. Seperti gini kan kita jadi tahu. Tapi kalau udah ada teman atau gereja lain yang sudah punya, silakan belajar langsung supaya lebih cepat proses pembelajarannya. Boleh saling mencatat tuh ya, Bapak Ibu di sini silakan saling mencatat. Oh, tadi Pak Arif ya. Pak Arif udah pernah catat namanya dari GKI Adi Sucipto. Nanti saya mau connect sama Pak Arif ya. Silakan mulai dicatat-catat ya. Siapa yang kira-kira bisa ngebantu. Oke, kita lanjut. Ini saya menerka-nerka nih masalah. Bikin warta jemaat salah-salah terus, tapi dalam konteks karena revisinya itu ribet gitu ya. Yang ini ngasih revisinya, tapi ternyata nggak ke capture, nggak ini. Ada nggak yang merasakan masalah ini? Masih ada dari Pasi Gunung. Yang lain, wah kayaknya udah nggak pakai warta jemaat Pak. Oke, yang lain berarti bisa share nggak apa yang dilakukan untuk improvement menggunakan digital dalam pembuatan warta jemaat? Ada yang mau share?
Ada yang mau share? Improvement menggunakan warta jemaat. Mungkin dari, kalau nggak ada, mungkin Drata nih. Drat, boleh bantu nggak, Drat? Biasanya kasusnya seperti apa, lalu idenya apa? Ya saya nggak tahu apakah Bapak Ibu mengalami, misalnya warta jemaat itu kan biasanya source-nya dari banyak ya Bapak Ibu, mungkin dari Mabit, dari apa istilah di kami Mabit gitu ya, atau dari badan pelayanan itu punya update atau punya acara masing-masing, lalu kirim materi gitu ya, kirim materi lalu nanti dicek kembali. Nah itu apakah Bapak Ibu ada yang pernah mengalami tuh tektokannya bolak-balik, kirim email sana-sini, yang satu udah direvisi, udah dibalikin, lalu yang satu lagi baru ngerevisi, lalu ya orang yang mengkompal bingung gitu, takes time gitu, mungkin pernah mengalami kayak gitu mungkin ya, case-nya ya. Kira-kira idenya apa, Drat? Ya, kalau idenya mungkin kalau bentuknya teks, kita tinggal bisa bikin satu Google Docs, kita kolaboratif, kita share ke orang-orang yang akan memasukkan konten, lalu ketika revisi kita bisa tinggal kasih suggestion edit, nanti tinggal di approve sama mungkin adminnya gitu ya untuk kontennya. Buat Bapak, waduh. Oke, buat Bapak Ibu yang ya, contoh saya bukan yang ini. Ini contoh Google Docs ya, tampilannya mirip kayak Word documents, tapi bedanya ini langsung ke Google Drive ya. Jadi kalau saya ganti di sini, semua orang lihat apa yang saya ganti. Ada beberapa contoh saya, misalkan ada copywriting gitu ya, dan sebagainya. Ya udah saya langsung ganti. Kalau dia nggak setuju, dia nulis komennya di situ dan seterusnya gitu ya. Itu contohnya. Oke, berikutnya, pada suka lupa jadwal rapat. Siapa yang masih suka ngerasain nih? Masalahnya simpel ya, suka lupa jadwal rapat. Siapa yang masih ngerasain? Ini di screen-nya masih yang Google Docs nih, Sam. Oh ya? Ya, masih. Oke. Wah, saya buka-bukaan dokumen kantor saya nih ke Bapak Ibu. Oke, pada suka lupa jadwal rapat ya, masih ada ya? Kira-kira gimana cara untuk menangani ini dengan digital, Bapak Ibu? Ada yang punya ide atau yang pernah melakukan? Oh itu Bu Susanti ada tuh, Kak Sam, pakai Google Calendar katanya dari Gejayan nih, kayak Gejayan. Calendar. Oke, Bu Santi boleh share lebih detail nggak Bu? Apa manfaatnya Google Calendar dan sebagainya? Oh ya, terima kasih. Kalau Google Calendar memang belum dipakai untuk semuanya begitu ya, tetapi kami di tim peribadahan itu sudah punya dan itu kita bisa buka bersama. Jadi jadwal kami itu nggak akan terlewat gitu. Jadi kita bisa saling edit nih, misalnya kita mau rapat nih yuk hari Rabu gitu ya. Kita nggak usah tanya-tanyaan lagi, di situ udah kelihatan oh dia Rabu jadwalnya ini, yang ini jadwalnya ini, ya udah berarti kita berganti hari yang kosong gitu. Jadi lebih efektif aja gitu. Jadi kita bisa menentukan rapat tanpa harus ngobrol panjang gitu, sudah ditentukan sendiri dari Google Calendar. Betul, betul. Kadang-kadang kita butuh 1 jam sendiri untuk menentukan rapatnya kapan gitu ya Bu ya. Jadinya kalau dengan begini kan enak gitu ya. Oh dia lagi ada sibuk ini segala macam. Saya jadi ingat nih ya, waktu zaman saya remaja dulu masih sering sekali saya ke gereja, ke GKI Bintaro untuk latihan musik. Nah di situ ada, biasanya kita latihan di ruang ibadah. Pas kita udah janjian, pas kita nyampe ke ruang ibadah ternyata dipakai sama yang lain. Akhirnya kita bingung, wah gimana nih ya kan. Nah itu zaman belum ada digital tuh kan. Kalau sekarang kan enak ya, bisa aja kita bikin tadi ya pakai akunnya si gereja, lalu di situ juga kelihatan mungkin jadwal-jadwal pemakaian atau penggunaan ruangan mungkin ya sebagainya. Tapi karena pandemi mungkin ini sekarang belum kerasa ya. Tapi nanti begitu pandemi selesai, nah jangan lupa Bapak Ibu kalau ada masalah booking ruangan di gereja bisa pakai digital juga. Oke. Ada lagi yang mau share soal ini? Google Calendar? Dan jangan lupa Google Calendar bisa juga di-set untuk otomatis mengingatkan kita 10 menit atau berapapun menit yang kita inginkan ya sebelum jadwal, betul nggak?
Nah, ini akan membantu kita untuk jadi nggak terlambat dan seterusnya. Kurang orang yang bisa untuk edit gambar atau e-poster. Ada yang pernah merasakan atau masih? Silakan tunjuk tangan. Masih. Aduh, gue kurang orang nih. Ya, untuk hal-hal gini masih banyak. Oke. Boleh share nggak Bapak Ibu? Siapa yang sudah bisa solving this problem? Siapa yang sudah bisa menyelesaikan masalah ini? Caranya gimana dengan digital? Silakan. Siapa yang sudah ada? Gimana cara ini? Kan kurang orang. Apa hubungan sama digital? Kurang orang. Oke, kalau nggak ada, saya akan kasih contohnya Bapak Ibu. Bahkan saya ajarin sekarang juga Bapak Ibu juga udah bisa nih nanti. Gampang aja Bapak Ibu ya, tinggal masuk ke apa teman-teman? Canva. Ah, betul. Nih saya kasih, aduh. Canva. Ya, Canva, ya kan? Oke, kita mau bikin apa ya? Kita mau bikin poster nih. Ada apa namanya, ibadah online pemuda atau apapun gitu ya. Oke, boleh karena ini pemuda gitu ya. Mungkin kita mau bikinnya lebih seru. Ya, Bapak Ibu tinggal klik-klik aja PA pemuda Zoom misalnya. Tinggal kasih tanggalnya, ya, apa temanya dan segala macam, darang jadi Bapak Ibu posternya. Ya, nggak ada 5 menit untuk bikin ini. Oke, contoh aja. Jadi artinya kalau kita merasa kurang orang, ya kalau kita yang harus ngerjain, kita punya waktu tapi nggak punya skills-nya, udah banyak kok tools yang untuk bisa mempermudah. Tapi benar-benar kurang orang nih, bukan masalah tools-nya. Caranya gimana? Cari di freelance misalkan. Cari freelance. Ada namanya Fiverr, ada namanya apa, segala macam. Tapi budgetnya gimana? Tenang, pada banyak yang murah-murah kok Bapak Ibu. Ya. Ngedit video, ya sering ya di sini paduan suara, nyanyi online ya kan, ngedit-ngedit gitu. Waduh, tapi kita nggak punya nih yang edit. Tinggal cari freelance. Gitu. Cari apa namanya di akun-akun seperti apa namanya fiverr.com dan segala macam. Atau freelancer.com, 1000lancer.com. Ada nggak yang mau? Budgetnya cuma segini nih. Kak, kalau nggak ada budget gimana? Cari di relawan.com ya, Drat, kemarin kita cari ya. Mungkin ada gitu Ya, yang betul. mau. Indo relawan. Jadi itu adalah untuk kita taruh proyek-proyek pro bono, proyek-proyek volunteer. Ya. Nah, itulah pemanfaatan digital, bukan hanya untuk apa namanya ngerjain pekerjaannya, tapi untuk cari orang pun juga bisa. Ya. Lalu foto kegiatan perasaan selalu ada, tapi habis itu nggak tahu di mana nyimpennya. Siapa yang ngerasain begini? Ada yang ngerasain? Nah, ada kan? Begitu mau akhir tahun, kaleidoskop gitu ya, apa sih itu? Ya biasanya gitu kan. Cari foto-foto, tapi fotonya nggak tahu di mana. Bisa pakai apa, Bapak Ibu di sini? Ayo, ada yang tahu nggak? Bisa pakai apa nih idenya, digitalnya? Apa? Flickr. Flickr. Apa Pak? Sorry. Flickr. Flickr. Nah, saya pribadi terus terang belum pernah pakai. Boleh diceritain nggak Pak? Gimana tuh kalau Flickr? Enaknya gimana Ya, Pak? Flickr, tapi itu Flickr ini ya generasi lama ya. Jadi foto-foto bisa ditaruh di situ, bisa di tag, bisa di grup, bisa di ya pokoknya di, dan itu kemudian bisa di stream juga kalau misalnya aplikasinya mau pakai tag tertentu bisa di stream. Jadi semua tukang fotonya mengupload ke sana, nanti editornya milih yang mana yang di tag, dan itu bisa masuk ke aplikasi misalnya, aplikasi galeri misalnya kayak gitu. Ya, dan kabar baiknya biasanya aplikasi-aplikasi ini selalu ada try for free-nya ya Pak ya. Coba dulu gratis, ya betul ya Pak ya. Betul. Gitu. Atau kita bisa juga pakai apa namanya Google Foto ya, Drat. Ya, ini di Bu Siska juga ini nih kasih saran nih kasih yang pakai Google Foto katanya.
Oke, Bu Zizka boleh nggak share apa benefitnya pakai Google Foto? Iya, dengan menggunakan Google Foto itu kita bisa menyimpan dengan cukup banyak foto-foto lama dan bisa men-search-nya dengan mengidentifikasi fotonya siapa yang kita cari. Itu akan sangat mudah. Betul. Jadi Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu mau kasih surprise buat pendetanya kalian gitu ya. Ulang tahun nih pendeta kita kasih surprise yuk. Kita bikin kolase foto-foto dia. Nah, kebetulan kita udah pakai Google Foto. Nah, tinggal cari aja wajahnya begitu ya Pak Bu Siska ya contohnya ya. Betul. Nah, udah keluar semua foto-foto pendeta kita. Gampang kan jadinya. Gitu. Nggak perlu minta ke keluarganya lagi. Oke. Pertemuan online makin sedikit yang datang. Waduh. Masalah ini. Kira-kira bagaimana ini diselesaikan oleh digital? Siapa yang masih merasakan ini? Pertemuan online makin sedikit yang datang. Gimana? Ada ya, pasti ada. Gimana caranya ini bisa diselesaikan dengan digital, Bapak Ibu? Ada yang punya ide? Nah, ini contoh identifikasi problemnya. Kenapa sih banyak yang nggak datang? Misalnya, satu, ternyata kalau online itu orang-orang merasa kurang terlibat misalnya. Berarti mungkin kita harus bikin acara online yang harus lebih melibatkan orang. Nah, gimana kalau misalkan kita cari tools-tools untuk supaya tadi kayak menti.com, Slido, atau Kahoot gitu ya, untuk supaya pertemuan online kita tuh lebih seru, misalnya begitu. Ya, itu bisa seperti itu, satu. Bahkan sekarang pun ada juga nonton film bareng ya. Tapi bedanya apa? Bedanya sama-sama nonton film, tapi habis itu bisa saling komentar. Ya. Nah, ini masih ada lagi mungkin cara-cara lain yang secara kreatif kita harus pikirkan gitu ya pertemuan online. Lanjut, karena nggak ketemu makin sering pada lupa tugas masing-masing. Wah, siapa di sini masih merasakan? Kok ganti? Masih merasakan orang-orang ini karena nggak ketemu kita rapat ini, terusnya setiap kali ketemu tugasnya lupa. Masih ada yang merasakan? Ya, atau kita nggak tahu apa yang sedang dikerjakan oleh teman kita yang harusnya dikerjakan, udah sampai mana progresnya. Nah, ini bisa pakai misalnya Trello ya, Bapak Ibu. Ada yang pernah pakai Trello di gerejanya? Ada yang raise hand? Nggak ada? Oke, ini contoh aja ya, contoh Trello ya. Trello saya ada di... Saya udah buka nih kemarin, nggak salah. Ya, biar Bapak Ibu kebayang Trello itu apa sih? Nah, ini Trello. Ya, contoh ini Trello. Ini adalah board dari kerjaan saya, Bapak Ibu. Nah, contoh ya, ini aja deh yang udah selesai. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa banyak sekali tugas-tugas gitu ya, yang kita bisa taruh di mana nih? Di to-do kah, di on progress kah, di ready untuk dicek kah, atau yang udah selesai, atau yang pending. Dan Bapak Ibu nanti bisa dengan mudahnya ngemindahin. Ini dari to-do, saya udah on progress ya, gitu. Itu bisa. Atau dari on progress, saya udah selesai ya, saya taruh di done. Itu bisa. Ya. Bahkan kita bisa kasih assignment ya. Ini yang ngerjain ya. Ini si A yang ngerjain, ini si B yang ngerjain. Saya melihat kan banyak sekali dari kita kan juga membuat produksi ibadah online setiap minggunya kan. Nah, itu kan banyak banget checklist yang harus disiapkan kan. Ini bisa juga pakai Trello. Ya. Yang ini udah belum? PowerPoint-nya, presentasinya. Yang ini udah belum? Itu belum. Segala macam itu bisa pakai Trello. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu sejauh ini? Atau ada yang mau kasih inspirasi lagi buat kita? Bagaimana penggunaan digital di gereja yang masing-masing? Nggak ada? Oke. Jadi Bapak Ibu sekarang saya ingatkan lagi ya bahwa pertama kita harus mulai dari situasi dulu. Situasi apa yang ingin kita perbaiki? Situasi apa yang ingin kita perbaiki tadi ya.
Jadi jangan mulai dari tools-nya apa dulu yang mau kita implementasikan. Jadi pikirkanlah situasi-situasi yang Bapak Ibu ingin rubah di gerejanya Bapak Ibu masing-masing. Ya, 8 contoh ini hanya contoh, bisa di luar dari ini. Nah, lalu nanti boleh kenalan lagi. Lalu Bapak Ibu di grup nanti colong untuk pilih, ceritakan. Oke, saya mau mencoba mengatasi situasi ini di gereja saya. Lalu langkah nyata yang ingin saya lakukan dalam 1 minggu ke depan itu apa? Oke, saya mau belajar apa? Saya mau bukan hanya belajar ya, tapi saya mau implementasikan apa? Dan lagi-lagi saya ulangi, pastikan ini yang berada dalam kendali kita. Nah, inilah yang akan kita sharingkan di dalam grup. Buat teman-teman yang baru tahu, saya tahu tantangannya, tapi saya belum tahu solusinya. Nanti teman-teman di grupnya boleh ya, teman-teman di grupnya please untuk dibantu ide-idenya. Oke. Dan ingat, langkah nyatanya adalah langkah nyata yang bisa dilakukan dalam 1 minggu ke depan. Ya. Lalu, saya akan membuat Bapak Ibu juga mencoba tools lainnya, yaitu Jamboard. Mungkin Drata boleh tolong untuk di-share linknya. Ya, sebentar. Ya, ini ada link Jamboard. Jamboard ini adalah penggantinya Post-it, Bapak Ibu. Kalau workshop kan kita suka pakai Post-it ya. Nah, saya kasih lihat nanti bentukannya kayak apa sih yang si Jamboard ini. Nah, ini kayak gini nih, Bapak Ibu. Oke. Kelihatan ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa menulis, klik yang ini, sticky note, ya. Sorry, saya salah ngeklik. Sudah saya share di chat ya linknya Bapak Ibu, silakan dicoba. Jadi Bapak Ibu nanti bisa klik sticky note, mau diganti-ganti warnanya. I'm here. Ya. I figured as much. Sorry, ini Siri saya tiba-tiba nyala nih, aneh banget. Terlalu aktif si Siri. Jadi misalkan ini contoh aja ya. Nah, lalu jangan lupa untuk di cancel. Nah, jadi kita kayak ada post-it. Nah, Bapak Ibu tuliskan di sini inisiatif yang individual project yang Bapak Ibu ingin lakukan dan nama serta asal gereja. Jadi contoh pakai Google Docs untuk kolaborasi bikin warta jemaat Drata GKI Pondok Indah. Atau tadi ya dan yang sebagainya. Ngisinya di mana? Nah, tolong perhatikan di sebelah sini, di atas sini yang saya zoom. Ya, di sini ini ada 1 sampai 14. Kalau Bapak Ibu kelompok 1 berarti di slide 1. Tapi kalau Bapak Ibu kelompok 2 berarti di slide 2 dan seterusnya. Ya. Jadi jangan lupa. Ini Jamboard ya. Silakan mulai boleh akses Jamboard-nya. Pembagian kelompok siap, Dred? Siap. Oke, nah ini waktunya harus saya kurangi dikit ya, karena tadi diskusi tanya jawabnya juga cukup banyak. Waktunya hanya sampai di 50 menit aja ya, Drat? Ya. Tapi kalau lebih cepat berarti sampai itu, jam 15.45 dulu kali ya? Ya, 3.45 dulu deh ya. 3.45. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya ulang lagi instruksinya, teman-teman co-facilitator juga boleh ingatkan nanti. Tuliskan atau diskusikan tantangan, masalah, situasi yang ingin Anda ubah, lalu langkah nyatanya apa untuk 1 minggu ke depan. That's it. Ya, tulis di post-it. Mungkin ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu untuk diskusi nanti atau tugasnya nanti. Ada ya? Ada ya. Dan ini, sebelum mulai ini, nanti apa yang Bapak Ibu tuliskan di Jamboard itu, harapannya Bapak Ibu betul-betul praktekkan, dan di pertemuan kita berikutnya, ini akan kita bahas. Jadi nyambung ya Bapak Ibu. Nyambung. Oke. Sip. Silakan, Drat. Oke, saya buka ruangannya, silakan di-accept. Drat, kita tukeran ya, gue di kelompok 34. Oh ya, oke. Boleh. Supaya makin banyak yang ketemu. Oke, siap.
mesti juga diperhatikan apakah ada pekerjaan-pekerjaan, kan pekerjaan multimedia itu kan rangkaian pekerjaan. Ada nggak dari rangkaian pekerjaan ini yang bisa kita outsource-kan, kasarnya gitu, ya, yang bisa kita minta orang lain untuk mengerjakan yang bahkan di luar jemaat kita. Kalau ada, nah itu mungkin bisa. Atau mungkin ada nggak rangkaian pekerjaan dari pekerjaan multimedia ini yang bisa dipersingkat gitu ya, atau bisa disimplify. Nah itu juga bisa jadi salah satu cara ya supaya kita clear gitu. Kita butuh orangnya untuk apa. Tapi kalau hanya untuk operator multimedia, ya menurut saya sih memang kita harus effort untuk skill-nya tadi ya. Kalau ada orang-orang yang will-nya udah tinggi mau pelayanan tapi dia nggak punya skills-nya, ya mau nggak mau kita harus invest di ngasih skills-nya, mau nggak mau. Pak Sam, silakan. Saya boleh tanya? Boleh. Tadi berkaitan dengan sumber bikin slide. Apa tadi kalau saya nggak salah tangkap di awal-awal disebutkan ada aplikasi tentang freelance, kemudian Indo Relawan dan sebagainya. Itu carinya di mana ya? Carinya di mana? Sebenarnya tinggal di googling aja, Bu. Jadi saya chat ya di sini. Bisa di freelancer.com. Ada yang kebanyakan freelancernya dari luar negeri, ada yang juga kebanyakan dari Indonesia. Terserah Ibu nanti tinggal ininya 1000 Lancer. Indo Relawan apa ya, Bro? Indo Relawan. Iya, .org, indorelawan.org. Relawan.org. Ya, 1000 Lancer juga bisa. 1000 Lancer benar tulisannya gini ya? Betul, betul. Freelancer.com, 1000 Lancer, atau Bapak Ibu bisa juga kalau hanya untuk ngedesain ya, misalkan, aduh saya bahkan nggak punya waktu deh untuk Canva-in sendiri gitu. Bapak Ibu bisa pakai Fiverr.com. Saya aja kemarin bikin logo untuk brand baru saya itu habisnya cukup murah lah ya untuk bikin logo gitu lewat Fiverr.com. Yang ngerjain itu orang US, pokoknya itu bisa dari manapun lah. Ya. Terima kasih Pak Sam. Sama. Yang lain boleh. Fiverr.com ini banyak banget, mau edit video juga bisa cari editor di situ gitu ya. Nggak hanya desain. Jangan sampai tapi nanti para pendeta akhirnya saya pakai 1000 Lancer aja deh untuk cari orang nulisin khotbah. Aduh, Kak Sam belum bilang Kak Sam. Ups. Digital mindset-nya kebablasan. Jangan-jangan nanti ada ya di 1000lancer.com terima untuk nulis khotbah. Bukan nulis khotbah kali, cara menyajikan khotbah. Wah, ya kan? Ya, presentasinya. Bisa banget. Banyak, betul bisa. Kadang kita udah kontennya udah mikir, tapi caranya kan. Caranya udah nggak sempet ya. Iya bisa. Kalau ini tinggal cari aja orang di Fiverr.com, kasih nih materinya kosong, PowerPoint cuma tulisan doang, ntar dia yang ngotak-ngatik sendiri gitu. Paling cuma $5. Murah. Murah kok, jangan berpikir ini harga. Ya, dari starting. Ada perang harga juga di situ Mas ya. Betul. Ada perang harga. Ya, tapi banyak juga orang Indo di situ ya, Mas. Kalau Fiverr saya jarang nemunya. Fiverr. Banyak kan orang India kayaknya Mas Sam ya. Iya, Pakistan, Bangladesh gitu. Sri Lanka banyak. Oke. 1000 Lancer yang banyak ya Indonesia tuh, karena dia Indonesia banget tuh 1000 Lancer. Karena dia orang Iya. Perusahaan Indonesia. Dan bisa bidding ya di 1000 Lancer. Ya. Oh, oke. Kita kasih tahu aja budget gue segini nih. Yang mau ambil, nah udah kayak ikan ngerubutin tuh. Bikin apa itu paduan suara virtual, bisa minta tolong mereka ngedit kan?
Betul, betul Bu. Betul banget, bisa banget Bu. Gitu. Nah, Pondok Indah juga kayak pakai vendor ya di apa namanya virtual video nyanyinya ya. Saya beberapa kali ikut ibadah online. Ya, Dra. Enggak, udah internal sendiri. Udah banyak Soalnya, sekarang, udah setahun 15 bulan, udah banyak talentnya yang buat video editing. Sekarang udah banyak. Oke. Ya, Bapak Ibu tadi saya juga bilang di kelompok gitu ya. Jadi sebetulnya untuk digital transformation ini yang paling bagus approach-nya supaya kita bisa lebih cepat mengadopsi itu ternyata terbukti bukan konsultan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu hire saya, nggak perlu konsultan untuk digital transformation. Tetapi ternyata yang paling efektif itu adalah pandemi, Bapak Ibu. Karena dengan pandemi ini kita makin cepat belajar mau nggak mau ya, orang tua belajar Zoom ya segala macam lah. Jadi jangan sampai momentumnya nih hilang nih. Mumpung lagi pandemi, kita semua dipaksa untuk berdigital ya. Nah, disinilah momen kita untuk meluncurkan proyek-proyek kita dimulai dari proyek individu. Oke. Nah, udah semua Dred? Masuk? Sudah. Oh, udah. Oke. Udah. Ya. Terima kasih Bapak Ibu masih bertahan ya 70%, 80% lah ya masih bertahan sampai jam segini. Bersyukur gitu ya. Next-nya apa sih gitu ya? Next-nya adalah dalam 1 minggu ke depan Bapak Ibu boleh lakukan individual project-nya ya. Silakan mulai dilakukan. Saya melihat tadi banyak sekali brilliant ideas tetapi juga simple dan doable. Lalu tuliskan hasil dan pembelajaran Bapak Ibu dari proyek tersebut di Google Slide yang sudah disediakan. Nanti di grup peserta, tim dari Sinode Wilayah akan mengirimkan ya. Nah ini Bapak Ibu, kenapa kok begini ya? Supaya kita maksain diri kita belajar pakai Google Slide. Jadi di Google Slide itu, ya misalkan di kelompok Bapak Ibu itu ada 8 orang, oke? Berarti Google Slide-nya nanti isinya hanya 8 slide ya. Karena satu slide itu 1 orang. Nah, apa aja yang harus dituliskan di slide itu adalah hasil pembelajaran, ya, hasil dan pembelajarannya apa. Misalkan saya udah coba nih pakai Google Foto, hasilnya ternyata bisa mendetek benar loh, bisa mendetek muka wajah-wajah jemaat. Pembelajarannya adalah kalau misalkan pakai Google Foto, jangan lupa ini, atau pembelajarannya adalah ini memang berfungsi. Jadi ingin saya lanjutkan atau gimana ya. Nah, terserah Bapak Ibu narasinya gimana ya, tidak ada format khususnya. Nah, di sini kita akan belajar membuat suatu slide dengan secara kolaboratif ya, gitu. Jadi nggak tunggu-tungguan. Jangan juga begini di kelompoknya, kamu kan paling muda, kamu yang bikinin buat kita ya, jangan juga. Ya itu berarti udah pakai fixed mindset ya, jangan ya. Lalu ya ini setiap kelompok hanya perlu membuat satu Google Slide secara kolaboratif. Nah, pada webinar berikutnya kita akan membahas, jadi Bapak Ibu nanti akan mengakses lagi Google Drive-nya, lalu di kelompok akan share ya. Dan dibuatnya sebelum hari webinar ya. Jadi kalau kita webinar lagi hari apa? Sabtu ya, Drat ya? Jam berapa? Sama seperti tadi jam 10 tapi hanya 2 jam ya. 2 jam. Ya. Jam 10 sampai 12. Berarti Bapak Ibu boleh buatnya jam 10 kurang 15 boleh. Silakan ya. Pokoknya sebelum mulai lah ya. Jangan pas mulai baru buat. Oke. Nah, ini adalah untuk tanda kutip PR. Bukan bermaksud membebankan Bapak Ibu, tetapi mari kita manfaatkan komunitas ini, kelompok Bapak Ibu sebagai penyemangat ya untuk melakukan proyek-proyek. Lalu saya juga tadi mendengar banyak sekali ada peserta yang, aduh saya mau deh tadi belajar sama Bapak itu karena dia udah berhasil implement itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu ya, ini ada time untuk kita give back juga ya untuk gereja kita ya secara sinode. Jadi bila Anda bersedia untuk berbagi pengetahuan mengenai digital tools yang Anda kuasai, bisa melengkapi Google Form yang nanti di-share sama Bung Drata. Ya, saya akan kasih lihat di situ Anda ditanya bisa apa gitu ya, bisa mau share tentang apa. Itu bisa dipilih lebih dari satu nggak, Drat? Bisa itu checkbox, jadi bisa
Jadi bisa, misalkan saya mau sharing tentang Google Drive karena saya punya pengalaman pakai. Atau tadi tuh Pak Arif ya, yang dari Adi Sucipto. Ya, itu kayaknya banyak Pak yang membutuhkan petunjuk Bapak. Karena banyak yang langsung pengen bikin Google Suite untuk non-profit organization. Nah, boleh tuh Pak di Google Form nanti, tolong di kalau Bapak bersedia, ditulis Pak. aja others-nya Pak ya. Boleh. Ya, Pak. Baik. Nanti Sinode Wilayah mungkin bisa arrange tuh sesi lanjutannya khusus bahas itu gitu kan. Ya jangan terlalu yang lama-lama kayak gini, bosen juga lama-lama begini terus kan, yang setengah jam aja ya, 1 jam ya, ini usul saya sih begitu ya. Tapi tadi di breakout room kami juga malah sempat berbicara lebih jauh Pak, bukan hanya Google Suite for non-profit, tapi ternyata juga ada Canva for non-profit Pak. Ini menarik juga gitu. Mantap Pak, lanjutkan. Ya, makanya di sininya boleh di-share nanti ya. Nah, itu biar kita praktikal dan kita belajarnya nggak masing-masing ya, Bapak Ibu, betul ya, lebih enak kan, lebih cepat walaupun ada Mbah Google, tapi lebih cepat somehow belajar dari yang udah pernah melakukan ya, gitu ya. Nah, lalu Pak, udah nih, saya udah mau kembali ke gereja ya. Oke, sekarang pertama ingat lagi kembali misi kita, ini practical step-nya lagi ya. Misinya mau apa? Tentukan masalahnya dulu ya. Misinya apa? Mau menjawab masalah apa? Lalu turunkan ke dalam milestone. Kalau milestone-nya baru bisa, yang penting datanya itu kekinian, ya udah itu aja. Tidak perlu membebani diri untuk mencapai hal-hal yang luar biasa, gitu ya. Tapi jadinya malah kabur nanti, malah belur. Ya. Lalu setiap milestone pastikan harus punya kejelasan masalah yang diselesaikan dan perubahannya apa. Ya. Lalu bentuk tim. Ingat tadi pakai bentuk timnya bisa dipetakan pakai skill wheel matrix. Ya. Lalu edukasi, jangan lupa. Ini ya sederhana aja langkah-langkah yang Bapak Ibu lakukan untuk menindaklanjuti dari sini ya, selain tadi PR-PR yang tadi. Nah, dari saya sih udah, Bapak Ibu ada pertanyaan? Usulan mungkin boleh, mumpung kita mau belajar dan menginspirasi bersama-sama, silakan. Saya Pak Sam. Silakan. Yang tadi Pak Sam sampaikan di grup kami, materi apa yang akan di-share kepada kami sebagai peserta, terus materi apa yang tidak bisa di-share. Terima kasih, Pak. Oke, nanti terima kasih. Nanti materi yang kita share, saya akan share yang bagian digital transformation-nya ya. Untuk yang growth mindset-nya mungkin saya hanya share sebagian saja. Gitu. Tapi anyway, saya akan coba berikan terbaik ya. Maksudnya supaya Bapak Ibu tetap bisa recall dan menggunakan di gerejanya masing-masing. Oh ya, satu lagi. Tadi di kelompok saya ada yang bilang begini, Pak, komitmen saya adalah saya ingin melakukan apa seperti yang dilakukan oleh Kak Sam. Yaitu apa? Menanyakan dulu nih ke orang-orang. Digital itu apa? Digital transformation itu apa? Pakai Mentimeter, pakai tools-tools itu. Bagus. Saya pikir itu adalah langkah yang kelihatannya sederhana, kelihatannya bukan tech savvy, tetapi menurut saya itu very important. Ya. Jadi hal-hal seperti itu Bapak Ibu boleh juga dilakukan. Silakan copy cara saya dan segala macam atau improve lebih baik kalau Bapak Ibu punya cara yang lebih baik silakan. Nah, saya pun juga ingin bergrowth mindset Bapak Ibu ya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan lagi, nanti boleh isi formulir feedback-nya. Nanti data akan juga kirimkan. Banyak sekali ya link-link. Nah, ini zaman digital begini Bapak Ibu ya. Link semuanya link gitu. Mungkin nanti ada lagi caranya gimana nih biar semua link ini bisa ya di Google Drive nanti mungkin data boleh compile link-linknya gitu kan. Taruh aja di satu dokumen selesai. Benar nggak? Digital ya kan? Nggak hilang ya. Jadi resources atau link resources dan sebagainya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu sebisa mungkin secepat mungkin isi feedbacknya sebelum lupa ya. Nggak butuh waktu lebih dari 5 menit. Ada yang mau ditambahin dari mungkin sinode sebelum saya tutup benar-benar tutup? Atau ada pertanyaan? Nanya Mas Sam. Silakan. Kalau untuk aplikasi yang Slido sama menti.com itu sifatnya berbayar atau free, terus sampai maksimal berapa orang ya? Ya, Menti berbayar kalau gini, semua aplikasi rata-rata pasti dia menawarkan ada free version-nya ya Bapak Ibu. Kalau Menti tadi itu free version-nya hanya bisa memuat 2 pertanyaan. Nah, makanya kalau Bapak Ibu sadar,
itu ada 3 kali kita pakai menti.com, 2 pakai PIN yang sama, 1 nggak sama. Karena saya pakai yang free. Jadi begitu 2 udah kepake, ya, saya pakai akun email yang lain. Ya, untuk bikin menti yang 1 lagi. Jadi kalau Bapak Ibu punya email, bikin email kan gratis ya. Kalau nggak mau ini ya udah begitulah caranya ya. Slido itu juga ada versi berbayar, tapi kalau yang saya pakai tadi juga gratisan, dibatasi sama 100, kalau nggak salah Slido tadi maksimal 100 participants. Gitu. Kahoot yang paling menurut saya paling pelit. Makanya saya nggak pakai Bapak Ibu. Karena Kahoot itu untuk pesertanya itu untuk yang 100, untuk yang 20 itu kalau nggak salah udah harus bayar. Kemarin saya udah cek sih. Hari ini saya pengen banget main Kahoot. Cuman bayar. Dan satu lagi Kahoot, hati-hati kalau Bapak Ibu pakai Kahoot dia suka lemot. Ya, jadi kadang-kadang malah counterproductive. Jadi terlalu lama jadinya malah. Makanya saya nggak terlalu suka pakai Kahoot di online. Sukanya pakai offline di offline. Setuju, setuju. Oke. Sip. Ada lagi Bapak Ibu? Bertanya? Ternyata ini, silakan. Ini kan transformasi digital untuk gereja ya. Bagaimana kita memikirkan mereka-mereka yang tidak punya kuota, tidak punya gadget itu, Pak, agar transformasi gereja ini bisa merambah ke mereka, gimana ya? Pertanyaan bagus dan pertanyaan yang valid. Saya pikir mungkin, tunggu, tergantung nih Pak, yang nggak punya kuota ini karena masalah infrastruktur atau masalah dia nggak mampu beli kuota? Kombinasi, Pak. Kombinasi ya. Nah, iya. Begini Pak. Jadi tadi saya juga bilang di kelompok begini, Bapak Ibu jangan sampai kita membebani diri kita bahwa semua itu harus diselesaikan dengan digital. Ingat, fokus kita adalah ingin menyelesaikan masalah, ingin membuat situasi lebih baik. Terkadang Bapak Ibu, situasi itu juga tidak lebih baik dengan adanya digital. Atau misalnya kita paksain terus gitu ya. Misalnya di daerah sana infrastrukturnya emang nggak ada sinyal, misalkan towernya dan segala macam kurang. Nah itu kan di luar kendali kita, ya kan? Tetapi marilah kita ingat apa masalah mereka di sana. Jadi jangan yang kita ingat terus adalah apa masalah digital di sana, gitu. Ya ini agak melenceng gitu ya. Tetapi saya pikir ini yang harus kita ingatkan bahwa tidak semuanya itu solusinya adalah digital dan digital bukan satu-satunya solusi. Jadi saya tadi juga bilang di grup, kalau memang misalkan hal simple. Kalau pengkinian data itu tidak bisa semua dilakukan lewat Google Form, tapi bisa 60% aja lewat Google Form, itu kan sudah membantu kita. 40%-nya lewat tradisional, cara tradisional, ketok pintu satu-satu ke rumah, ya monggo, silakan. Buat teman-teman yang misalkan daerahnya memang tidak bisa sinyal, lalu karena masalah tower, infrastruktur, itu bukan di area kontrol kita. Ya silakan pakai cara-cara lama, tradisional gitu ya, yang menurut saya masih bisa works gitu. Mungkin nanti kalau masalahnya adalah tergantung, kalau masalahnya nanti adalah resources ya berarti cara pakai digital untuk mencari resources ya kan? Pakai digital untuk mencari resources. Contohnya gimana? Pak, nggak mungkin kita bolak-balik ke sana dari pusat atau gimana? Ya gimana? Bisa nggak bikin memetakan pakai digital gitu ya siapa orang-orang yang ada di situ? Pakai database balik lagi ya nggak? Yang bisa kita mintain tolong dan sebagainya. Kalau masalah yang uang atau misalkan dia nggak bisa ini dan segala macam, wah terus terang saya bukan dalam porsi untuk menjawab itu Bapak Ibu karena mungkin itu lebih porsinya bagaimana nanti gereja saling menopang dan bahu membahu ya. I think that's not my portion sih. Jadi saya nggak bisa komen. Maaf kalau kurang memuaskan jawabannya gitu. Ya, terima kasih. Mantap. Ya. Silakan ada lagi. Tapi itu memang persoalannya di era digital ini. Jadi ada kelompok-kelompok yang katakanlah termarginalisasi ya, entah karena pulsa, teknologi, akses. Ya. Nah itu gimana caranya supaya kita bisa menolong, itu yang selalu kepikiran ya. Ada sebagian yang tidak terjangkau. Gitu. Betul. Mungkin hal sederhana ya Bapak Ibu ya, misalkan
kita punya misalkan di satu wilayah, saya nggak tahu ini praktikal atau enggak, this is just a very benar-benar hanya pikiran baru aja kepikiran. Kalau Bapak Ibu tahu di pengurus di wilayah itu memang ada keluarga-keluarga yang bahkan mungkin nggak punya handphone atau gimana, ya mungkin kita di gereja bisa sediain satu handphone untuk handphone bersama misalkan. Saya nggak tahu deh ini praktikal atau enggak. Ya, kayak gitu. Jadi kita bisa aja mungkin melakukan itu ya. Atau tadi lah kayak misalnya pengurusan dokumen atau apa mungkin bisa dipusatkan di mana supaya biayanya mungkin bisa lebih murah atau gimana, saya nggak tahu. Atau misalkan tadi ada wilayah-wilayah yang di mana dia nggak punya resources untuk bayar desainer atau apa segala macam. Nah mungkin pekerjaannya bisa dikumpulkan ke pusat untuk diminta tolong untuk dikerjakan di sana dan sebagainya. Jadi bisa juga seperti itu ya. Tapi saya pikir ini harus melihat konteksnya. Saya nggak bisa bahas di umum seperti ini karena kondisinya harus benar-benar detail, baru kita bisa kasih solusinya. Lagi-lagi saya karena saya ngajarin soal critical thinking dan sebagainya, jadi kita harus gali dulu root cause-nya apa, problem yang mau di-solve apa, gitu. Nah, tapi terima kasih. Ya, ini waktu di webinar yang lalu, antara lain ada contoh menggunakan MP3 ya, tapi MP3 itu juga membutuhkan handphone lah. Nah, itu ada juga yang saya lihat di Jawa Timur, itu jemaat yang demikian itu dikasih liturgi, cetak, dan juga renungan khotbah saat itu, gitu. Videonya. Jadi macam-macam cara lah. Gereja menangani itu. Betul. Satu WiFi untuk berapa keluarga gitu ya misalnya. Boleh juga gitu ya. Jadi share resources. Oke, karena waktu sudah lewat Bapak Ibu, saya harus menepati janji juga selesai jam 5. Terakhir dari saya, feel free untuk connect sama saya Bapak Ibu di Instagram, boleh DM, boleh follow saya atau apapun itu @samuelamarta. Boleh juga saya masih jomblo, jadi kalau ada Bapak Ibu mau menawarkan ada yang mau jodohin, boleh juga Bapak Ibu ya, bercanda. Nggak, tapi benar saya masih jomblo. Anyway. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata salah, dan terima kasih untuk feedback yang sudah diberikan di formulir yang ada. Saya balikan ke Drata dan tim. Baik, terima kasih Kak Sem. Boleh kita berikan applause pada Kak Sem. Gitu, terima kasih, boleh kasih reaction, hati gitu ya. Ya, terima kasih Kak Sem untuk waktunya, untuk energinya, untuk insight-insight-nya ya, sharing-sharingnya, dan terutama ide-idenya memfasilitasi kita ya, bikin kelompok-kelompok kecil dengan pertanyaan-pertanyaan yang ini ya, membuat kita berdiskusi gitu. Jadi tadi di kelompok saya itu pengennya sering-sering katanya, pengennya sering-sering nih kita ngobrol-ngobrol, saling kolaborasi kayak gini, saling sharing gitu ya. Jadi ya saya pribadi mewakili Litbang Sinwil Jateng bersyukur sekali untuk sesi pada kali ini. Mungkin kalau boleh summary, karena sesi 1 ini tuh kita pengen supaya kita menyadari bahwa kalau kita itu berkolaborasi, kita bisa tambah produktif sebenarnya melalui tools digital ini. Kalau diperhatikan tadi, misalnya ya, dalam seketika kita bisa dapetin suara dari hampir 100 peserta tadi ya. Hanya dalam waktu tempo 5 menit, hanya itu menggunakan tadi ada Jamboard, ada Slido, ada Menti gitu ya. Cepat sekali. Lalu kita tadi hanya dengan modal ya waktu yang sedikit juga, kita tadi bisa bikin pakai Zoom ini breakout room gitu ya. Kita langsung bisa keluarin feedback form itu semua. Sebenarnya dalam rangka kita berkolaborasi nih secara digital. Karena kita udah mungkin rapat offline susah sekali ya karena pandemi ini. Nah, harapannya kita bisa pakai tools-tools ini untuk berkolaborasi sehingga makin produktif dalam kita melakukan pelayanan-pelayanan kita. Mungkin itu dari saya mewakili Sinwil Jateng. Pak Bud, mungkin mau menambahkan Pak Bud? Ya. Ya, silakan Pak. Cukup dengar ya. Kedengeran, ya, Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Samuel Amarta. Ini panggilannya Pak atau Kak ya? Saya juga itu. Panggil nama aja Kak, sih. Kayaknya, ya.
Masih jomblo ya? Masih jomblo. belum pantas dipanggil Pak gitu loh makanya. Oh ya udah. Kak Samuel Amarta, sekali lagi terima kasih untuk waktu yang luar biasa seharian ini. Dan mohon maaf tadi saya harus meninggalkan ruangan karena acara bentrok dengan yang lain. Tapi secara umum saya menangkap dari saya sambil mengikuti acara, saya dengan Bang Derata sering sekali itu ya koordinasi ini acara seperti apa dan segala macam. Jadi Bapak Ibu seperti komitmen kita bersama, kita akan menindaklanjuti kegiatan ini tidak hanya hari ini dan minggu depan, tapi selanjutnya kita akan berkolaborasi. Ada form yang sudah form kesediaan itu akan kita lanjuti agar kita bisa sesering mungkin bertemu dan saling membantu dan saling mendukung dalam pelayanan kita bersama. Saya kira begitu Bang Derata, kita akan sama-sama tetap positif untuk meningkatkan pelayanan kita. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Kak Samuel Amarta. Sama-sama. Terima kasih Pak Bud. Mungkin saya juga terima kasih kepada para peserta nih yang bertahan ya. Masih ada 67, sekitar 70%. Terima kasih. Aplaus buat kita semua. Terima kasih untuk partisipasinya. Senang banget, aktif ya. Banyak yang bertanya. Di kelompok-kelompok juga aktif, sharing. Ini rasa positif sekali ya suasananya. Semoga nanti di kedepannya kita bisa lanjutkan terus. Mungkin Pak Bud juga boleh pimpin kita dalam doa nih Pak untuk menutup Pak. Ya, baik. Bapak Ibu, mari kita tutup sesi hari ini dalam doa bersama. Mari saya pimpin dalam doa. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan, karena dengan kasih-Mu saja kami dikuatkan dan kami terus didorong untuk saling mendukung dalam pelayanan kami di lingkup GKI SW Jateng. Kami menyadari banyak sekali kelemahan, kami menyadari juga masih banyak agenda yang harus kami kerjakan, tapi di atas itu semua kami bersyukur bahwa Tuhan masih menolong kami dengan segala kekuatan yang ada, dan kami bersyukur bahwa Tuhan juga mengundang teman-teman kami yang nantinya akan terus bersama berkolaborasi. Kiranya Tuhan menolong kami untuk pekerjaan kami selanjutnya, dan biarlah semua apa yang boleh kami kerjakan dan doakan, kiranya juga Tuhan menolong dan berkati. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Kita foto dulu kali ya. Iya, foto ya. Foto. Foto. Kameranya Bapak Ibu. Tapi ini kamera hidup terus loh, luar biasa loh ini. Iya. Luar biasa. Pak Hilman. Oke, boleh dinyalakan. Oke, sebentar ya. Silakan dinyalakan Bu Woro kameranya. Salam sehat, Bu. Iya, salam sehat, Pak. Terima kasih. Oke, ada tiga halaman. Iya nih. Bapak Ibu, 3 halaman ya. Jadi bibirnya jangan sampai kering. Jangan bersuara dulu, jangan chatting dulu supaya cepet nih fotonya. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, ini halaman pertama. Ada saya sekalian save dulu biar nggak hilang. Lalu halaman kedua, 1, 2, 3. Sebentar. Saya di tiap halaman ada ya. Makanya sudah lewat atau belum tahu, Pak. Ya, 1, 2, terakhir, ya. Nanti Pak Hilman diedit Pak, dimasukin tiap halaman. Ya, tolong ya dimasukin di tiap itu. Oke, Pak. Di tiap halaman udah bayar. Baik, sampai jumpa minggu depan, Bapak. Terima kasih, Bapak. Sampai jumpa. Oke, thank you. Terima kasih semuanya. Salam sukses. Sehat. Bye. Izin live ya. Ya, mari. Terima kasih Pak Yugo. Ya Pak. Mari Pak. Pak Iwan, terima kasih. Saya live ya Pak Derata. Iya, Pak Bud, terima kasih. Iya Pak.